Saya kurang sepakat kalau ada yang bilang karakter itu nggak bisa dirubah. Bisa, teman-teman semuanya, tergantung orangnya. Siap nggak merubah karakter diri dia? Yang sering baru-baru terjadi kan KDRT ya teman-teman ya. Ada orang yang bilang bahkan KDRT itu nggak bisa dihilangin, nggak bisa disembuhin. Kata siapa? Kata siapa nggak bisa disembuhin? Pertanyaannya orangnya mau berubah apa enggak? Kan begitu. Udah karakter dia. Saya kurang sepakat kalau ada yang bilang karakter itu nggak bisa dirubah. Bisa teman-teman semuanya, tergantung orangnya. Siap nggak merubah karakter diri dia? Begitu teman-teman semuanya. Kalau kita terjebak dengan kondisi kita saat ini, bahkan sampai kita menjustifikasi diri kita A, maka tidak akan ada perubahan dalam diri kita. Tapi kalau kita sendiri saja bisa berdamai dengan diri kita bisa yakin kalau kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, maka nggak ada yang nggak mungkin. Karakter buruk kita itu bisa kita ubah menjadi karakter yang jauh lebih baik. Tugas kita apa? Hadirkan diri kita pada lingkungan yang tepat. Kalau selama ini mungkin teman-teman kita kurang baik ya, kurang mendukung pada tujuan hidup kita, mulailah kita hadirkan diri kita pada hal-hal yang, pada orang-orang yang tepat, yang sevisi dengan hidup kita. Selain itu kita terus belajar. Kita kasih persepsi baru dalam pikiran-pikiran kita, nutrisi-nutrisi baru dalam pikiran kita. Kalau kita memberikan nutrisi pada pikiran kita, teman-teman semuanya, pertama pikiran kita fresh, secara nggak langsung membawa aura positif dalam diri kita, kita pun pada akhirnya memberikan dampak positif buat orang lain, memberikan energi positif buat orang lain. Jadi jangan pernah lelah buat belajar, jangan pernah pelit. Kita jajan aja sehari bisa berapa teman-teman, tapi kita untuk belajar itu kita pelit. Aduh, udah deh. Mau, iya betul. Badan sehat tapi pikiran gak sehat gimana? Orang-orang gila di luaran sana itu gimana sih? Badannya sehat-sehat kayaknya seger-segernya gak gampang sakit kan mereka. Tapi kenapa gak waras kan begitu? Karena pikirannya gak diberikan nutrisi. Dia terjebak dengan masalahnya, pada akhirnya dia depresi. Begitu teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah pelit sama otak kita. Kalau kita ngerasa ratusan ribu itu mahal, halo teman-teman semuanya, banyak yang di luaran sana belajar jutaan, bahkan puluhan juta. Bahkan Coach Hengki itu sampai puluhan dan ratusan juta. Seperti itu teman-teman semuanya. Pada akhirnya menjadikan sosok Coach Hengki yang kita kenal sekarang. Seperti itu. Dan kita pastikan kita punya role model. Siapa role model hidup kita? Banyak Figur role model, siapa yang ingin kita tiru proses kehidupannya, kan seperti itu. Jelas Nabi Muhammad, jelas ya teman-teman, ini mutlak gitu ya. Lalu dalam sebagai manusia biasa, walaupun tadi ya dalam kita mengagumi orang lain kita nggak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan dalam mengagumi orang lain melakukan kesalahan, kita langsung benci sama dia. Tapi kalau kita mengagumi saat cukupnya, kita melihat kebaikan, dan kebaikan itulah yang kita ikuti jalannya. Kalaupun dia melakukan keburukan, itu nggak jadi masalah buat kita, tapi tidak untuk kita ikutin, kan seperti itu. Jadi bijaklah dalam mengidolakan seseorang. Itu penting. Jangan sampai mengidolakan seseorang pada akhirnya hujat-hujatan di sosial media, masuk penjara pula. Yang rugi siapa? Kan begitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi apa tadi kesimpulannya? Biar nggak mudah baper, walaupun panjang ya sebenarnya bahas baper ini, lebih dalamnya lagi, ada ilmunya tersendiri kalau kita pengen bener-bener deep teman-teman semuanya. Tapi yang pasti kuncinya tadi apa? Memposisikan diri, fokus pada solusi, menjadi problem solver untuk diri kita, evaluasi apa itu penyebabnya. Oke, cakep. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu,
Jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.